Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dahlan Nikopa dari kelas R7G, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari subbab dari materi integral tak tentu fungsi aljabar, yaitu masalah yang melibatkan integral tak tentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama yaitu menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan, dan poin yang kedua yaitu kecepatan dan percepatan. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Nah, ketika kita mempelajari turunan, pasti kalian udah gak asing tuh sama yang namanya gradien dan persamaan garis singgung pada kurva. Seperti yang kalian lihat di slide ini, di sini ada jika y sama dengan fx, maka gradien garis singgungnya menjadi y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x. Jadi, jika diketahui gradien garis singgung kurva, maka persamaan kurvanya menjadi y sama dengan fx sama dengan integral dari f aksen x dx sama dengan fx plus c. Nah, sekarang gimana cara cari nilai c-nya? Kita dapat mengetahui nilai c itu jika kita mengetahui salah satu titik yang melewati kurva tersebut. Nah, agar lebih paham, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini, gradien garis singgung kurva y sama dengan fx di sembarang titik x, y adalah dy per dx sama dengan 4x plus 3. Jika kurva melalui titik 0,5, tentukanlah persamaan kurvanya. Nah, dari soal diketahui nih bahwa dy per dx ini merupakan turunan pertama dari y, yang berarti y aksen sama dengan 4x plus 3. Nah, berarti untuk mencari persamaan kurvanya, kita tinggal integralkan. Jadi y integral dari y aksen dx. Seperti ini. Nah, lalu tinggal kita masukkan tuh angkanya. Y sama dengan integral dari 4x plus 3 dx. Kita integralkan seperti biasa. Jadi 4x pangkatnya kita tambahin 1 jadi 2 per pangkatnya ditambah, karena 3 ini konstanta berarti tinggal ditambahin x, jadi 3x plus c, jangan lupa karena karena ini merupakan integral tak tentu. Nah, lanjut, jadi y 4 bagi 2 jadi 2x kuadrat ditambah 3x plus c. Nah, ini belum selesai karena kita harus mencari nilai dari c ini. Nah, gimana caranya? Caranya dengan mensubstitusikan titik bantu yang tadi nih ke persamaan ini. Jadi kan di sini berarti x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 5. Kita substitusikan. Jadi 5 sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 ditambah c. 5 sama dengan 0 kuadrat 0 dikali 2 0 ditambah 3 kali 0 0 sama ditambah c. Dapat nih c-nya sama dengan 5. Berarti tinggal kita masukkan ke persamaan yang tadi. Jadi didapat fx atau y sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 5. Seperti ini. Contoh soal yang kedua, tentukan rumus fungsi f apabila gradien kurva f yang melalui titik 1,1 jika diketahui f aksen x-nya sama dengan 6x kuadrat plus 4. Nah, di soal sudah diketahui kan f aksen x-nya atau y aksennya sama dengan 6x kuadrat plus 4. Kita tinggal mencari integralnya, berarti fx sama dengan y sama dengan
integral dari 6x kuadrat plus 4dx. Nah, kita integralkan jadi 6x pangkatnya ditambah 1 per pangkatnya ditambah karena konstanta ditambah x plus c karena merupakan integral tak tentu. Sama dengan di sini 2x pangkat 3 ditambah 4x plus c. Nah, seperti contoh soal yang pertama, kita harus mencari nilai c-nya terlebih dahulu. Pada soal diketahui f-nya melalui titik 1,1, berarti x-nya sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 1. Kita substitusikan. Jadi 1 sama dengan 2 1 pangkat 3 plus 4 dikali 1 plus c. 1 sama dengan 1 pangkat 3 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 4 kali 1 4 ditambah c. 1 sama dengan 6 ditambah c, berarti c sama dengan min 5. Nah, c-nya sudah diketahui, berarti rumus fungsinya menjadi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x min 5. Oke, kita lanjut ke poin kedua, kecepatan dan percepatan. Seperti yang kita tahu bahwa turunan dari jarak terhadap waktu yaitu kecepatan, dan turunan dari kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ini, kecepatan itu adalah laju perubahan jarak terhadap waktu. Jadi kalau dilambangkan menjadi V sama dengan ds per dt atau ds sama dengan V dikali T. Jadi untuk mencari persamaan dari fungsi jarak, kita bisa mengintegralkan persamaan dari kecepatan. Nah, selanjutnya ke percepatan. Percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Atau jika dilambangkan jadi A sama dengan dv per dt atau dv sama dengan A dikali dt. Jadi untuk mencari persamaan fungsi kecepatan, kita bisa mengintegralkan persamaan percepatan seperti itu. Oke, agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Diketahui kecepatan suatu benda adalah Vt sama dengan 6t kuadrat dikurang 8t dan posisi benda pada jarak 5 untuk t sama dengan 0. Tentukan rumus fungsi jarak st-nya. Nah, jadi di soal sudah diketahui nih bahwa Vt-nya atau x aksen t-nya yaitu 6t kuadrat dikurang 8t. Berarti untuk mencari rumus fungsi jaraknya, kita mengintegralkan fungsi kecepatannya. Jadi st sama dengan integral dari Vt dt. Nah, kita masukin angkanya, yaitu 6t kuadrat dikurang 8t. Kita integralkan satu-satu jadi 6. T-nya tambah 1 pangkatnya jadi 3 per pangkatnya dikurang 8. T-nya ditambah pangkat jadi 2 per 2. Nah, kita hitung, coret-coret jadi 2. T pangkat 3 ini jadi 4. T pangkat 2. Nah, selanjutnya plus C jangan lupa karena merupakan integral tertentu ya. Nah, kita mencari nilai dari C ini. Caranya gimana? Caranya adalah kita masukkan angkanya. Tadi kan di soal ada tuh pada jarak 5, berarti ST-nya 5 sama dengan T-nya 0. Kita ubah angkanya. Kita substitusikan ke persamaan yang sudah ada tadi. 0 pangkat 3 dikurang 4, 0 pangkat 2 ditambah C. Sini 5 sama dengan 0 pangkat 3 0 dikali 2 0, 0 jadi sini ya ditambah C. Berarti sudah dapat tuh C-nya sama dengan 5. Jadi kalau kita masukkan ke rumus fungsi yang tadi, berarti didapat ST sama dengan 2T pangkat 3 dikurang 4T pangkat 2 ditambah dengan 5.
Di contoh soal yang kedua, diketahui persamaan percepatan sebuah benda adalah A sama dengan 6T kuadrat ditambah 1 M per detik kuadrat. Tentukan persamaan kecepatan benda jika saat T sama dengan 2 detik, kecepatannya adalah 20 M per detik. Nah, di soal diketahui AT-nya nih, atau fungsi kecepatannya. Fungsi kecepatan itu sama seperti turunan pertama ke fungsi kecepatan atau V aksen T, sama dengan 6T kuadrat ditambah 1. Berarti untuk mencari persamaan kecepatannya kita menggunakan percepatan. Berarti integral dari AT dt. Nah, kita masukkan angkanya, integral dari 6T kuadrat ditambah 1 dt. Kita integralkan seperti biasa. 6, T-nya ditambah 1 jadi 3 per 3 ditambah ini karena konstanta jadi kita ubah jadi T aja ya, kan 1T sama dengan T. Terus jangan lupa ditambah C karena merupakan integral tak tentu. Nah, seperti ini kita hitung. Jadi 2T pangkat 3 ditambah T plus C. Nah, kita cari nilai C-nya dengan tadi tuh di soal sudah diketahui VT-nya itu 20 M per detik. Berarti 20 sama dengan 2, T-nya sama dengan 2. Berarti kita ubah jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 ditambah C. Nah, kita hitung. Jadi 20 sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 dikali 2 16 ditambah 2 ditambah C. 20 sama dengan 18 ditambah C. C berarti sama dengan 2. Nah, C-nya sudah diketahui, berarti tinggal kita masukkan ke rumus fungsinya yang tadi. Berarti VT sama dengan 2T pangkat 3 ditambah T ditambah 2. Oke, di sini ada latihan soal sebanyak 5 nomor. Silakan teman-teman kerjakan. Nanti setelah dikerjakan boleh langsung dikirim ke WA group untuk nantinya didiskusikan bersama. Oke teman-teman semua, sekian penjelasan materi dari masalah yang melibatkan integral tak tentu. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.